Baik, terima kasih. Izin Pak Gatot, Pak Radinal, dan CEO SIG. Bapak Ibu yang saya hormati, ada nggak di sini ibu-ibu yang jadi tukang? Oh ada ya Bu ya. Namanya siapa Bu? Saya penasaran. Dewi. Mbak Dewi. Bisa pegang cetok? Tahu cetok? Terus yang kedua, ini benar-benar semua tukang ya? Benar. Karena begini, yang namanya pekerjaan dinding dan plester nggak sesederhana yang dulu. Kalau dulu itu taunya batu bata. Ya, batu bata dipasang, di plester, diaci, dicat, jadi. Kalau sekarang dinding itu karena teknologi banyak jenisnya, Bapak Ibu. Ya, banyak jenisnya. Ada yang dari bata ringan, ada dari gypsum, ada dari batu bata. Benar nggak? Oke. Baik. Di sini nggak muncul ya? Halo? Oke. Nah, ini skema sertifikasi okupasi tukang pasang bata dan plesteran jenjang 1. Sedikit saya refresh bahwa kalau terampil sesuai persyaratannya tidak akan pernah bisa jadi ahli kecuali orang terampilnya itu sekolah lagi ngambil S1. Ya, itu syaratnya. Maksimalnya terampil itu adalah D3 level 6. Tapi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu, bisa nggak ahli ngambil terampil? Bisa. Tapi terampil tidak bisa ngambil ahli. Kalau saya ahli, level saya 9, level mentok. Ya. Nah, jadi walaupun mungkin Bapak Ibu dikatakan jenjang 1 seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Gatot dan juga Pak Radinal, bahwa mungkin hanya sertifikasi. Saya hanya punya waktu 1 jam. Slide saya kalau nggak salah dari 280 slide dirubah menjadi 175, yang terakhir menjadi sekitar 75. Tapi saya akan refresh atau saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu nanti Bapak Ibu perhatikan, yaitu apa sih yang namanya skemanya. Ini kurikulum vitae saya, mohon doanya, saya lagi menempuh S3 di Malaysia. Kalau jadi itu doktor yang kedua, mohon didoakan. Kata teman-teman senang sekolah, kapan kerjanya. Tapi itulah mungkin talenta orang, makanya saya tanya tadi ada tukang wanita, di beberapa daerah di Indonesia banyak tukang yang dari kaum wanita. Ya. Banyak, apalagi di TikTok, kalau Bapak Ibu senang TikTok, China itu tukangnya itu cantik-cantik, bahenol. Ketika dia ngegosoknya, ikut itu. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, kalau tukang Indonesia tidak mau kompeten, ingat, robotik sudah mengancam tempat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jangan musuhin saya juga lagi memprogram robotik. Ya, kalau sudah ada di Indonesia robot untuk memasang bata, mengerjakan semua pekerjaan manusia, bagaimana Bapak Ibu? Makanya tingkatkan kompetensinya. Oke? Saya kasih yel-yel ya. Pagi, jawabnya pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Nah, ini sehari-hari saya untuk saat ini ya, belakangan ini saya senang ngamen di depan kelas. Saya pengampu mata kuliah di Prodi Teknik Sipil. Jadi saya sebenarnya bukan orang sipil tapi sudah banyak melahirkan insinyur-insinyur muda. Oke. Kemudian, nah ini ya, ada nanti 12 skema yang Bapak harus ketahui. Yang pertama untuk pasangan dinding itu ada menyiapkan material. Tentu hal ini mungkin Bapak Ibu nggak usah lagi diuji bagaimana cara menyiapkan material untuk pekerjaan pasangan dinding. Kemudian menyiapkan tata tempat.
letaknya. Apakah tempat mengerjakan pasangan batu suatu saat salah tempat bisa kesandung. Ingat, kita nanti ada K3-nya. Ya. Kemudian membuat mortal. Mortal ya, atau adukan. Adukan itu pun kalau tidak sesuai, ada berangkal-berangkal, waktu pasang dia nggak bisa, apalagi plesteran. Harus diayak ya. Kemudian melaksanakan pekerjaan. Nah, tadi saya katakan pasangan dinding itu tidak seperti yang dulu. Pasang bata jadi ya. Itu ada dinding struktur. Kalau dikatakan struktur berarti dinding itu menahan beban. Tidak hanya beban sendiri. Ada yang dia tahan. Dan jenis-jenis batu bata pasangannya mulai dari setengah pasangan, satu pasangan ya. Kemudian batu bata itu kita ke batu bata merah lebih detail ya. Itu ada yang setengah bata, 3/4 bata, 1/4 bata. Dan bagaimana tekniknya untuk memotongnya, nanti asesor akan menanyakan Bapak Ibu. Ada teknik-tekniknya. Makanya kalau Bapak Ibu terampil itu seperti petinju itu. Petinju semakin bagus instingnya, dia sering berlatih. Seorang tukang semakin dia sering melakukan skillnya untuk melaksanakan pemasangan bata. Bahkan bata yang bagus pun hanya dia pegang, dia tahu, oh ini bagus batanya. Oke, ini enggak bagus, ini reject. Ya. Nah, kemudian ada pasangan bata pilar. Kalau pilar itu misalnya seperti ini pilar ya. Lampunya ini ada ya? Seperti ini nih, ini pilar, ya. Kemudian ada melengkung dan dekoratif. Kemudian nanti di pekerjaan plesteran itu menyediakan pasangannya, melaksanakan dan sampai finishing. Nah, kita lihat satu-satu. Inilah kalau persiapan untuk melaksanakan pekerjaan pasangan bata. Ini nanti saya nggak tahu materi dikasih, mungkin ditanya ke panitia lengkap. Presentasi ini nggak mungkin saya jelaskan semua, hanya saya skip karena bapak kan sudah tukang. Nah, kita perhatikan, nah ini dia ada batu bata, ini ukurannya. Seorang tukang dia bisa menghitung ya. Ini ukuran utuh. Ini namanya pasir ya. Ini alat-alatnya. Kalau seorang tukang juga nggak tahu apa namanya cetok atau sendok, palu ya. Nah, ini untuk lebih ke plesteran, ini tempatnya air ataupun pasangan, mortar adukan. Nah, inilah kalau namanya persiapkan untuk lahan, ada lalu lintasnya. Pertanyaannya, kalau nanti dia arealnya sedikit atau kecil, jangan langsung ditumpuk materialnya supaya si tukang ataupun kenek ataupun wakil tukang bisa atau bahkan pemilik bangunan bisa leluasa untuk lewat melihat pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian ini prosesnya, ini pasir, semen, kemudian air, inilah jadinya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan menyiapkan tata letak itu tadi, nah ini dia. Ini kalau di apartemen-apartemen yang sudah lebih modern dan lebih tantangannya, ini dia ada kolom. Ini semestinya dari sini stack, ya stack. Ini penyediaan materialnya, ini literasinya nanti bisa Bapak Ibu baca. Mungkin yang disampaikan oleh MC di IG ya, ada nanti yang di download. Ini materinya. Mungkin ini nanti yang ditanya, Bapak bisa baca. Nah ini ya material, marking ya, ini kan dia sekarang marking itu sudah digital. Pakai meteran pun ada yang sudah menggunakan meteran digital. Ada kan? Nah ingat, kalau nggak update kitanya, lama-lama tukang yang jadul itu memang ketinggalan. Dia akan bisa beralih menjadi narik beca. Padahal tadi Pak Gatot katakan bahwa Bapak itu pahlawan konstruksi. Saya sangat setuju. Saya setiap gedung yang saya kerjakan, kalau saya lewati, saya bahagia. Wah, ini dulu saya yang memimpin proyek ini.
Bapak Ibu pun begitu. Lah saya dulu masang bata di sini. Kemarin kami lewat dari Pampres, itu sekitar tahun 91 saya yang nembak teodolit di sana. Kami lewatin. Oh, masih utuh. Jadi benar. Jadi jangan hanya mengejar pulusnya. Tukang itu setara dengan artis, itu seni. Saya sudah lihat itu tukang-tukang profil, itu enggak sembarang kita nyuruh, enggak. Dia ada moodnya. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu ada di sini tukang profil, ya, yang sangat bagus, sentuhan tangannya, dan bahkan juga kalau yang ngaci, itu sering digunakan kardus semen itu sebagai gosokannya. Ya. Oke, kita perhatikan. Kemudian ini membuat mortar. Ya, mortar biasa pasang ada campurannya. Tolong Bapak Ibu, kalau disampaikan oleh engineering 1:5, jangan bohongin. Kalau memang 1, ya 5. Harus benar takarannya. Robot itu tidak bisa dibohongin. Masa robot benda mati nggak bisa dibohongin? Kita manusia selalu negosiasi. Kapan muncul attitude yang baik? Nanti Bapak Ibu akan dites oleh asesor 3 hal. Knowledge, skill, dan attitude. Itu pengetahuan praktis. Kemudian skill, keahliannya. Makanya tadi apa itu namanya cetok, bagaimana cara menarik benang, perlukah unting-unting mendapatkan ketegak lurusannya pasangan kita. Baru attitude. Pertanyaan saya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu menjadi tukang, berapa kali Bapak Ibu tinggalkan pekerjaannya? Jawab sendiri ya. Pertanyaan itu balik ke saya. Jawab saya, tidak pernah saya tinggalkan pekerjaan saya. Mau pahit apapun itu saya selesaikan. Mengapa? Mohon Bapak Ibu supaya jadi pahlawan itu, kalau datang tunjukkan muka, pulang tunjukkan pundak. Jangan pernah tinggalkan karena nggak dibayar. Percayalah, orang, saya selalu bilang ke teman-teman kontraktor yang tidak membayar tenaga kerjanya, ingat, nggak lama itu bangkrut. Iya. Karena saya juga kontraktor. Alhamdulillah sampai saat ini. Kebetulan istri saya ada pernah itu sampai semuanya dijual. Tinggal hanya harga diri yang nggak boleh dijual. Untuk apa? Bayar tukang. Makanya dengan baik sampai saat ini saya bisa di hadapan Bapak Ibu. Jadi kalau manusia itu tidak bisa langsung jadi, ada proses. Jadi jangan pernah kecil Bapak Ibu, merasa kecil karena saya tukang pekerjaan rendah. No. Pak Gatot sudah menyampaikan pahlawan konstruksi, ingat itu. Hal kecil yang kita tinggalkan di dunia ketika kita dipanggil Tuhan, itu dicatat. Jadi harapan saya dengan pelatihan ini yang dilaksanakan oleh ISG ya, ISG, hargai. Bolehlah move on. Jangan pernah tinggalkan pekerjaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya begitu, tukang saya pernah ninggalin saya. Alat-alat dibawa semuanya. Nggak curhat ini ya, pengalaman. Jangan sampai, apalagi membawa alat yang disediakan perusahaan. Jangan. Oke? Nah ini lompat dia ya. Nah, kemudian melaksanakan pekerjaan struktur dinding bata. Apa itu? Kita perhatikan ini dia. Ini strukturnya. Nah, ada banyak sekarang produk-produk apakah batako yang sudah bagus, dia tanpa menggunakan struktur ini atau kolom praktis, dia sudah tahan gempa. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melaksanakan sayembara gedung tempat tinggal tahan gempa. Itu. Jadi untuk struktur ini tolong Bapak Ibu tukang jangan hanya karena mana ya nggak ada behelnya. Ternyata tidak dibikin. Ada cerita seorang tukang yang sudah cukup lama di suatu perusahaan. 2 orang. Nah yang si A dari awal sampai dia mau pensiun itu bagus pekerjaannya. Si B ada biasa-biasa saja. Suatu saat dia mau pensiun. Pak A ini ada kerjakan ini bangunan rumah tinggal.
Pak B juga. Entah kenapa Pak B yang biasanya kerja dibikinnya bagus. Inilah yang terakhir, aku selama ini nggak melakukan yang terbaik sebagus sebagai penebus dosa. Mungkin pikirannya. Tapi si tukang A, dia kerjakan seadanya. Asal dibikininya. Tapi si pemilik udah liatin, kenapa ini? Tapi kan karena dia ngetes. Setelah selesai serah terima, pas di acara mungkin ada gathering, disampaikan oleh pimpinannya karena Pak A mau pensiun, sebagai kontribusi atau ucapan terima kasih dari perusahaan, apa yang sudah Bapak kerjakan itu buat Bapak. Begitu juga si B. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau si B pasti senang, bahagia dan mengucap syukur, berdoa. Tapi si A menangis. Kenapa aku begini? Di akhirnya. Makanya tadi Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan pekerjaan Bapak selaku pekerja. Jangan. Selesaikan. Itu Tuhan catat. Rezeki itu pasti banyak. Jangan karena, ya memang banyak, saya tahu, yang udah sebulan belum dibayar, udah ngutang di warung, itu pergumulan. Ya, oke, kita lanjut. Ya ini dia namanya struktur untuk gedung. Soalnya ini, tolong ya saya diingatkan waktunya. Ini saya melaksanakan instruktur begini kayak dikejar-kejar sesuatu dari belakang, waktu. Harusnya waktu itu saya menyampaikan materi ini 1 hari, tiba-tiba 1 jam. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba.